Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, soleh-solehah anandaku semuanya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang sampai saat ini kita bisa dipertemukan kembali tentunya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, barang siapa yang pintar, pandai bersyukur terus menerus, setiap kenikmatan, setiap pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala disyukurinya, maka tentunya kata Allah, la azidannakum. Orang yang akan bersyukur, orang yang senantiasa bersyukur, maka akan ditambah-tambahkan nikmatnya, diberikan nikmatnya lagi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya soleh-solehah dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita harus digunakan yang pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu digunakan di jalan Allah dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita diberikan pendengaran, kita wajib syukuri. Kita diberikan pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, semuanya harus bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, tentunya kita harus melaksanakan sholat. Sholat ini merupakan perintah yang mulia, yang langsung sholat ini Rasulullah Muhammad SAW ketika menerima perintah sholat ini langsung sama Allah diundang, tidak melalui perantara malaikat Jibril, tapi langsung perintah sholat ini melalui peristiwa Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Muhammad itu apa? Yaitu sholat. Jadi sungguh luar biasa sholat itu anugerah yang diberikan kepada kita semua, tentunya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena barang siapa yang melaksanakan sholatnya dari mulai wudunya sempurna, takbiratul ihramnya sempurna, ruku'nya sempurna, iktidalnya sempurna, sujudnya sempurna, maka tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya. Bahkan kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, setiap satu kali sujud Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya seseorang. Jadi ketika mulai kita takbiratul ihram sampai sujud itu jangan terburu-buru, jangan asal-asalan melaksanakan sholat ya. Harus dengan teliti dan khusyuk. Ingat sabda Nabi, awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Anandaku solih-solihat yang akan dipertanyakan, yang akan ditanyakan itu yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu sholat. Yang akan pertama kali ditanyakan oleh Allah itu tentang bagaimana sholat kita. Kalau kita sholatnya asal-asalan, sholatnya sembarangan, tentunya kita bakalan celaka. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Ustadz akan mengingatkan kembali bagaimana agar kita sholat kita diterima, ibadah kita diterima, tentunya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai kita berniat takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud,
duduk di antara dua sujud atau iftirash, duduk tahiyat akhir sampai salam itu harus sempurna. Nah, oleh karena itu, soleh-soleha, silahkan Ustadz akan mempraktikkan bagaimana gerakan-gerakan dalam sholat. Jadi ketika sholat itu nggak usah cepat-cepat ya, silahkan diperhatikan gerakan sholat Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita istiqomah dalam ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu. Diperhatikan ya, Ustadz akan mencontohkan gerakan sholatnya. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa menyimaknya dengan sungguh-sungguh dan bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, solih-solihah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana gerakan sholatnya ya. Ingat, karena sholat itu kata baginda Nabi Muhammad SAW, apabila takbiratul ikramnya sempurna, rukuknya sempurna, iktidalnya sempurna, sujudnya sempurna, maka kata baginda Nabi ketika selesai sholat kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika sholat itu ingat, jangan cepat-cepat. Jadi mulai kita takbiratul ihram, dibaca doa iftitahnya, al-fatihahnya, doa rukuknya, doa sujudnya, doa duduk di antara dua sujudnya, semua yang ada dalam gerakan sholat itu ada doanya, tentunya dibaca yang ikhlas, sungguh-sungguh. Oleh karena itu perhatikan Ustadz ya. Insya Allah Ustadz akan mencontohkan dari mulai takbiratul ihram, terus kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud dan lainnya. Oke, perhatikan ya, Ustaz akan mulai. Jangan lupa setiap kita akan memulai sholat diawali dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita diawali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita niatkan sholat kita. Sholat kita, misalkan kalau kita niat sholat zuhur, dan sholat asar, kalau asar tergantung kita sholatnya lagi sholat apa ya. Sama niatkan yang ikhlas lillahi ta'ala, mengharap keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan ya. Allahu Akbar. Anandaku yang dimuliakan Allah, setelah kita takbiratul ihram, kemudian kita mengucapkan takbir, terus kita sambil membaca doa iftitahnya. Doa iftitahnya dibaca, Al-Fatihahnya dibaca dengan baik dan benar, panjang pendeknya dengan sempurna, dan juga ayat-ayat pendek. Setelah itu kita ruku. Ketika beruku, pandangan ke tempat sujud, tangan memegang lutut sambil dibaca doanya, doa rukunya. Setelah ruku kita i'tidal, dibaca doa i'tidalnya dengan baik dan benar, dengan khusus, setiap doanya dibaca dengan khusus. Nah, kemudian ini sujud. Ketika sujud, kedua telapak tangan menyentuh tempat sujud, sikutnya diangkat, kedua kaki kanan dan kiri dilipatkan. Lihat seperti ini. Kemudian duduk antara dua sujud, dibaca doanya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, sampai selesai. Pandangan masih tetap ke tempat sujud.
sambil doanya dibaca sampai selesai. Nah, ini kemudian kita contoh dari gerakan sujud. Kedua tangan kanan kiri di tempat sujud, menyentuh tempat sujud, sikutnya diangkat, kakinya dilipat. Nah, setelah itu ini kita gerakan tahiyat awal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad, sampai sholawat yang pertama kalau tahiyat awal. Kemudian ini tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir duduknya seperti ini. Kaki kanan dilipat. Doa tahiyat akhirnya sampai selesai, dari mulai at-tahiyatul sampai fil alamina innaka hamidum majid. Dibaca sampai selesai, sampai bacaannya selesai, dari at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah sampai fil alamina innaka hamidum majid, dibaca semuanya. Setelah dibaca semuanya, kemudian salam kanan dulu, wajibnya ke kanan baru ke kiri. Ya, itulah soleh-solehah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi soleh-solehah, setiap kita melaksanakan sholat, dari mulai takbiratul ihram, dari mulai ruku, sujud, yang tidak harus sempurna. Ya, karena ketika kita sholat tidak boleh sembarangan, tidak boleh sambil main-main, tidak boleh sambil bercanda. Dari mulai takbiratul ihram kita disunahkan mengangkatkan kedua telapak tangan sambil mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Tangan kanan memegang tangan kiri. Posisi ininya di atas pusar. Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa iftitah, Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Kemudian ruku. Allahu Akbar. Tangan kiri memegang tangan lutut. Tangan harus memegang dua lutut. Pegang lutut, pandangannya ke tempat sujud. Sami'allahu liman hamidah. Tangannya harus sambil diam. Sami'allahu liman hamidah. Simpan. Tidak ada tambahan gerakan apapun ya. Jadi harus langsung diam. Sami'allahu liman hamidah. Baca doanya. Rabbana lakal hamdu bil muslimati wa min al-ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du, sampai selesai. Kemudian sujud. Ketika sujud, pandangan harus ke tempat sujud. Dua telapak tangan menyentuh tempat sujud dan sikutnya diangkat. Allahu Akbar. Disunahkan hidungnya menyentuh tempat sujud. Dan kedua kaki kanan dan kiri dilipat kakinya. Dilipat. Kemudian duduk di antara dua sujud sambil baca doanya, Rabbi firli warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kaki kanannya dilipat,
Kemudian duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, masih seperti duduk di antara dua sujud. Tahiyat awal ini yang pertama ketika kita gerakan tahiyat awal, pandangannya ke tempat sujud, kaki kanannya dilipat sambil membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, sampai sholawat yang pertama. Sampai bacaan sholawat yang pertama. Jadi nggak sampai selesai kalau yang tahiyat awal. Kemudian kalau tahiyat akhir baru posisi duduknya seperti ini, pandangan tempat sujud, kaki kanannya dilipat, dibaca doa tahiyat akhirnya sampai selesai, sampai fil alamin innaka hamidum majid. Kemudian kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soleh-solehah, sholatnya di rumah dipraktekkan, mau sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ketika kita melaksanakan sholat, dibiasakan agar sholatnya lebih khusyuk, lebih hati-hati, doa dan gerakannya disempurnakan, biar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan di rumah ketika kita mau sholat, dari mulai wudhu yang sempurna, sholatnya yang sempurna, baca doanya, karena dalam sholat itu banyak doa. Kita lagi berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah ketika kita sholatnya khusyuk, sungguh-sungguh, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai saat ini sholatnya yang sempurna, tidak usah cepat-cepat ya, soleh-solehah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.